Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi bersama Yesus Kuatku untuk kita kembali diisi oleh firman Tuhan sepanjang hari ini, sehingga kita boleh selalu mengakui dalam hidup kita hanya Yesus yang kita perlukan. Saat ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan yang sudah ada di dalam kehidupan kami. Makin hari kami makin menyadari tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Berkaryalah Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sepanjang hari ini ketika kami berjalan bersama Tuhan. Biar kami mampu berjalan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Bawa hidup kami untuk lebih dekat dan mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang berjudul melayani bukan dilayani. Kita lihat ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-45, berkata, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Hal ini adalah pribadi yang tidak lain adalah Yesus Kristus. Pada waktu dia ada menjadi manusia di dalam kehidupan orang percaya pada waktu itu, Yesus sangat suka dengan memberikan contoh. Karena memang dia ada di dalam dunia untuk dijadikan contoh, supaya ada manusia Kristus, ada manusia yang tidak berdosa, ada manusia yang lolos kualifikasi untuk melakukan kebenaran yang hakiki. Sehingga dialah yang menjadi patron kita. Di dalam hal inilah kita dituntut untuk menjadi seperti Kristus atau memiliki karakter Kristus. Melayani bukan untuk dilayani adalah perkataan Yesus kepada para murid. Tapi saya rindu kita untuk merenungkan memang arti daripada melayani ini. Dilihat daripada ayat-ayat ini memang ada beberapa aspek kehidupan yang akan melatar belakangi kehidupan kita untuk menjadi orang-orang yang siap untuk melayani. Melayani yang pertama adalah sebuah anugerah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Kita harus menyadarkan ini dalam kehidupan kita, bahwa pelayanan atau melayani itu adalah anugerah yang Tuhan beri bagi kita. Dalam Roma 12 ayat 6-8 di sana berbunyi dengan ayat yang kalau dibaca bahwa kita itu memiliki karunia dan karunia itu berbeda-beda. Ada orang yang diberikan karunia untuk dia melayani, ada mengajar, ada memberi. Tapi semua yang diberikan di sana, salah satu yang akan kita bahas adalah melayani. Karena memang karunia ini berbicara anugerah dan dalam anugerah itu diberikan kita kesempatan untuk kita bisa melakukannya. Karena saya tahu juga dan percaya bahwa ada banyak orang yang diberikan anugerah tapi tidak menggunakan kesempatan itu untuk bisa lakukan dalam hidupnya. Sebab itu hal yang pertama untuk kita sadarkan, untuk kita memiliki atau membangun hidup seperti Kristus, yang pertama kita harus sadari dalam hidup kita dalam melayani itu adalah sebuah anugerah. Yang kedua, melayani ini adalah suatu panggilan. Kalau dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-17 dikatakan, selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Jadi ketika itu yang Tuhan kehendaki adalah kita mau hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan bagi kita, yaitu hidup di dalam karunia yang sudah diberikan. Dalam hal ini adalah pelayanan atau melayani. Jadi dalam hal ini pun kita harus menyadarkan bahwa ketika kita sudah memiliki karunia atau anugerah untuk bisa melayani, ingatlah bahwa itu adalah sebuah penentuan yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kita. Sehingga dari situlah kita tidak mangkir dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, melayani ini adalah membentuk hati kita untuk memiliki rasa terbeban bagi orang lain. Dalam Matius 25 ayat 40, sebenarnya di sana tertulis mulai dari ayat 31 sampai 46,
Bagaimana Yesus ketika memberikan satu perumpamaan atau penjelasan lah tentang penghakiman terakhir, dia ingin membedakan tentang domba dan kambing, tentang bagaimana karakteristik domba dan karakteristik seekor kambing. Dan di dalamnya semua situ sudah memiliki contoh-contoh yang baik. Tetapi dalam dia menyampaikan itu kepada para murid, dia menginginkan para murid mengetahui bahwa ada pemisahan. Jadi kita harus tahu bahwa ada pemisahan antara domba dan kambing, karakternya. Dan dalam ayatnya yang ke-40 berbunyi begini Bapak Ibu. Dan raja itu akan menjawab mereka, ketika kita melakukan kepada salah seorang saudaraku, ya, dalam kurung saudaraku ini orang yang melakukan firman Allah, dikatakan di sana, yang paling hina ini kamu telah melakukannya untuk aku. Kutipan ayat ini berbicara seorang raja yang menjawab kepada mereka karena mereka merasa raja ini tidak pernah mengalami kelaparan, kehausan, ketelanjangan. Tapi Yesus berkata ketika raja itu mengalami suatu hal yang susah, dikatakan layanilah orang itu. Jadi saudara yang Yesus maksud di sana adalah orang-orang yang melakukan firman Allah. Orang yang mau melayani adalah orang yang membentuk hati atau terbentuk hatinya untuk memiliki rasa terbeban bagi orang lain, sehingga mampu memiliki tingkat kepedulian yang tinggi. Dalam surat Paulus banyak sekali dia tuliskan bahwa kehidupan anak Tuhan atau umat Tuhan tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri. Jadi bagian dari kita mau melayani harus kita sadari bahwa kita harus memiliki beban itu. Karena ketika kita memiliki beban itu, kita mampu melakukannya. Dan ingat, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Karena dikatakan kalau kita melakukannya seperti yang paling hina ya, dikatakan Tuhan, lakukanlah untuk aku. Artinya untuk Yesus. Jadi kalau kita memiliki rasa terbeban untuk melayani atau kita diberikan karunia ini, layanilah. Karena dengan kita melayani, kita lakukan itu semua karena Tuhan. Yang keempat, melayani ini mengajari kita untuk memiliki ketulusan. Ketulusan ini dalam Markus 10 ayat 45, Yesus memberikan contoh bahwa anak manusia yang datang bukan untuk dilayani ini, dia melayani bahkan memberikan nyawanya. Tidak ada orang yang memberikan nyawa kalau dia tidak tulus Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak ada juga orang yang melakukannya kalau dia mengharapkan imbalan. Kalau Yesus melakukan itu dan kita merasa kita memberikan kepada dia atau wujud kita memberikan imbalan atas apa yang Yesus lakukan, itu tidak sebanding dengan apa yang merupakan pengorbanan Yesus. Melayani tidak harus memerlukan imbalan. Artinya memerlukan imbalan dalam kategori kita mengharapkan itu ketika kita melakukan sesuatu untuk pelayanan, sesuatu untuk orang lain, sesuatu untuk pekerjaan kita. Dan kita berharap kita diberikan apresiasi, kita berharap diberikan imbalan yang setimpal mungkin dengan pengorbanan yang kita berikan. Diberikan juga mungkin satu penghargaan. Kalaupun itu harus kita terima, biarlah itu dari orang. Biarlah orang lain yang menerima, memberikannya itu, tapi bukan kita yang mengharapkan. Karena dengan hal itulah ketulusan kita diuji. Orang yang tulus tidak akan pernah mengharapkan apapun. Karena dengan ketulusan kita mampu mengajari diri kita untuk melayani tanpa pamrih. Karena itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dan yang terakhir, ketika kita mau melayani itu adalah wujud kasih Allah untuk manusia. Artinya di dalam kita melayani, kita harus tahu bahwa Allah yang memberikannya bagi kita untuk kita benar-benar bisa melakukannya. Yohanes 13, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu di sana ada kisah bagaimana Yesus membasuh kaki para murid. Ya, dimulai ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Dari ayatnya yang ke-9, kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Di dalam ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan.
Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ingat bahwa melayani sudah dilakukan lebih dulu oleh Tuhan. Tuhan tidak menghendaki dia untuk dilayani, tapi dia melayani dan memberikan teladan yang tertinggi kepada kita. Sebab itu layanilah seorang akan yang lain dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Karena Tuhan mau kita melayani dengan baik dan benar dan dalam pengertian bahwa apa yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan yang Engkau berikan dalam hidup kita, sehingga kami semua, Tuhan, boleh sadari bahwa kalau kami mau melayani Tuhan, itu semua adalah anugerah dan kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Tapi Tuhan, kami mau biar Roh Kudus memimpin kami, biar kami juga mengetahui bahwa apa yang kami lakukan semua karena Tuhan, untuk Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Sebab itu, biarkan kami memiliki kasih Allah dalam hidup kami, sehingga kami mampu mempraktekkan kasih itu di dalam hidup kami setiap hari kepada sesama kami, kepada orang-orang yang mungkin juga belum di dalam Tuhan. Itu kami boleh lakukan karena kami cinta akan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersama Yesus aku kuat.